Masjid Nurul Iman yang saya hormati, dan kepada Ustadz Enan peserta sekolah tabligh Purbalingga, PDM Purbalingga yang saya hormati, dan kepada para jamaah Komplek Mushola Nurul Iman yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini telah mempertemukan kita semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah buat kita semuanya dan tercatat sebagai amal soleh untuk nanti kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para pengikutnya, dan pada kita semuanya mudah-mudahan dicatat sebagai pengikut yang setia, mengikuti ajaran-ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Kita diberi keistiqomahan, kekuatan untuk terus menjalankan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan tausiah atau kultum yang berjudul membangun rumah tangga yang harmonis. Naskah yang tadi pagi sebagian masyarakat Ranting Banjaran yang telah mengikuti daripada pengajian yang di Masjid Mukarramah Desa Bercek, insya Allah sudah mendapatkan makalahnya, dan kami akan membacakan nanti sebagian masyarakat yang tidak mengikuti yang di daerah, kita akan mendapatkan ilmu juga yang nanti kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerima dengan baik. Yang disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Syarifuddin SAG MH, yang sekali lagi mengambil judul yaitu kesuksesan rumah tangga. Adanya ketersalingan. Apa? Ketersalingan. Jadi saling sebenarnya kayak gitu ya. Ada ketersalingan berarti ada keterlibatan, ada bantu binantu. Jadi tidak ada yang memiliki ego yang terlalu tinggi sehingga akan selalu menyalahkan kepada orang lain. Yang mengambil daripada Quran surat Ali Imran ayat yang ke-185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Untuk menuju kesuksesan rumah tangga yang hakiki, beliau menuliskan perlu adanya kerjasama yang baik antara seluruh anggota keluarga, di antara membangun ketersalingan. Yang pertama adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan. Karena kita sebagai manusia itu tidak sempurna. Kalau mau mencari yang sempurna tidak ada. Adanya adalah kita saling menyempurnakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mukmin mukminat ing kariha minha khuluqan radiya minha akhara la yafraq. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman untuk meremehkan wanita yang beriman.
Bila ia tidak menyukai satu perangai darinya, pasti ia puas dengan perangai yang lain. Hadis riwayat Muslim. Tuh. Jadi seorang muslim tidak boleh meremehkan muslim yang lain. Lebih-lebih itu keluarga atau istri sendiri. Begitu pula bagi perempuan tidak boleh meremehkan. Karena di satu sisi ada kelemahan, ada kelebihan. Yang semuanya akan memuaskan masing-masing. Memuaskan dalam arti adalah setiap kita punya kebutuhan, maka ada yang mengisi atau memenuhi. Yang kedua, saling menunaikan kewajiban dan hak. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang 228 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu yang ketiga, saling bantu membantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Urwata qala qultu li Aisyah, ya umal mukminin, ayu syai'un kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yahsifu na'lahu wa yuhitu saubahu wa yarfa' dalwahu." Urwah bertanya kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersamamu, wahai ummul mukminin?" Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu, jika ia berada di sampingnya membantu istrinya. Beliau mengesol atau menjahit atau nyumbal sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air dari ember. Itu ya Rasulullah SAW dalam kesehariannya di depan keluarganya. Yang keempat, saling menasehati. Saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia memercikan air pada wajahnya. Allah merahmati pula seorang perempuan yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia memercikan air pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanadnya sahih. Nah, jika seorang meraih surga bersama menjadi tujuan utama keluarga muslim, dan itu bukan perkara yang ringan. Saling membantu, saling meringankan. Maka dibutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan terbangunnya budaya ketersalingan atau sinergisitas kerjasama yang baik di antara seluruh anggota keluarga akan menjadikan perkara yang berat menjadi ringan dan terwujudnya kesuksesan yang hakiki, yaitu meraih surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Melihat dari kondisi sekarang yang kita sudah banyak sekali perceraian, kata beliau, itu setahunnya itu nyampe ribuan orang yang mereka lakukan meminta agar yang datang kepada puak menceraikan atau meminta cerai kepada si laki-laki. Akibat apa? Adalah akibat daripada keseimbangan yang tidak ada. Maka dari itu diperlukan yaitu kita adanya ketersalingan atau sinergisitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita mudah-mudahan terjauh dari hal-hal yang demikian. Karena itu adalah perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manakala ada seorang atau sebuah keluarga